Selamat pagi, ini VT 356 ya. Kemarin itu Pak Prabowo pidato di pembukaan Indo Defense mengatakan bahwa Belanda itu telah mencuri hartanya Indonesia, Nusantara, sebesar 31 triliun dolar. Tahu nggak 31 triliun itu berapa rupiah? Itu 500.000 triliun. Nih, kalau Indonesia dijual, itu nggak laku 31 triliun. Separohnya aja enggak. Itu termasuk kalau Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Jawa, Bali, sampai Papua dijual, itu nggak laku 31 triliun. Jadi hartanya siapa yang dicuri dari Indonesia? Kedua juga ya, seorang presiden itu ngomong itu kan harus ada itikatnya, maksudnya atau tujuannya. Dan terus kalau memang Belanda mencuri hartanya orang Indonesia 350 tahun itu sebesar 31 triliun dolar. So what? Mau ditagih, mau diculik orang-orang Belanda, mau disita sepeda motornya orang Belanda yang di Indonesia. Kan ngomong nggak ada maksudnya gitu loh, nggak ada gunanya. Oh iya, sebelumnya saya menulis buku ini yang terakhir. You always always are breaking through. Don't forget, don't forget all these moments that we smile together. Loh, Pak Kun kok bisa? Loh, saya ini kan menceritakan tentang adanya mafia di Bank Indonesia. Kalau kamu bingung, search di Google loh. Bank Indonesia itu gubernur BI sampai kepada kepala bagian legal, bagian antar lembaga, bagian komunikasi itu diselidiki oleh KPK. Memang ada mafia kok di situ. Jadi saya hanya penulis gitu loh, wartawan gitu loh. Nah, kembali lagi kepada pidato presiden mengenai Indonesia itu dikeruk hartanya oleh Belanda 31 triliun. Itu harusnya berpikir ya bahwa satu, untuk apa? Kalau memang Indonesia itu kaya, kenapa paspornya warna hijau? Jadi paspor itu di dunia itu ada 4 warna ya. Kalau kamu kelas ningrat, itu paspor biru. Itu hanya untuk Singapura, Thailand, Cina, sorry, Cina warnanya merah. Itu kelas 2 ya, merah. Turki, Cina, ya, Thailand, itu merah. Eh, yang terakhir, yang ketiga itu hijau, itu Indonesia, hijau. Maaf ya, Malaysia itu biru, Singapura itu biru. Jadi negara-negara lain itu dianggap sebagai Vietnam itu warnanya biru. Jadi negara-negara mereka itu Vietnam, Malaysia, Singapura dianggap lebih tinggi daripada Cina ataupun Indonesia. Indonesia nomor 3. Oleh karena itu, kita harus mengerti kenapa kok negara kita tuh miskin dari dulu. Ya, memang tidak diprioritaskan. Kalau mau kaya, ganti dulu warna paspor, merah dulu. Maka dari itu, kita pidato, wah Indonesia itu harusnya kaya. Negara kita dikerut, kekayaannya 31 triliun oleh Belanda. Yang warna paspor biru kan Belanda. Lah paspor kita kan hijau. Jadi, kalau kita nggak ngerti caranya, nggak usah ngomong lah cita-cita kita mau mengalahkan Belanda gitu. Oleh karena itu, mohon maaf nih, para pengamat-pengamat gerakan-gerakan itu lama-lama jadi ustadz. Maaf nih, ya, contohnya Faisal Basri. Setelah mengamati begana begini, begana begini, begana begini, mereka nggak bisa mengakses power, akhirnya jadi ustadz. Jadi ustadz tuh nggak apa-apa, cuman kalau mau mengkritik pemerintah, jangan gunakan agama. Ya nggak ngefek. Makanya Prabowo itu dikritik oleh pengamat-pengamat itu ya geli. Karena akhirnya
ayat-ayat Al-Quran yang diungkapkan. Nah, mereka itu koruptor, penjahat, maling, yang nggak punya agama. Anda lihat 2000 orang, geng Solo, yang maling, mencuri, koruptor. Oleh karena itu, pengamat itu harus paham dari mana letaknya kekuasaan. Gitu. Contohnya gini deh, ya. Coba dulu dipelajari. Berani nggak kamu ngomong? Kan gitu loh. Kalau nggak berani, nggak usah bikin pengamat. Percuma. Ngomong-ngomong sampai mati. Oleh karena itu, kalau mengamati maling, ini malingnya Pak, ini malingnya Pak, lapor polisi. Nah, polisinya itu kalau di Indonesia bukan yang parcok. Oleh karena itu, Anda harus ngerti hierarki gitu loh. Sehingga ketika menemukan maling nih, maling nih. Mohon maaf nih, ada 5 maling-maling yang sudah dibersihkan oleh FBI. Nomor 1, Pak Raja Ampat langsung kemarin dicabut oleh Prabowo setelah ditegur. Lah itu kan banyak tulis di situ. Yang bolong-bolong tuh dari pesawat udah ketahuan. Gila aja lu, pulau-pulau Raja Ampat dibolongin. Contohnya Raja Ampat. Kedua, revisi Undang-Undang TNI. Ketika itu diwacanakan ya, disampaikan, diinformasikan, langsung diadopsi. Pengesahan Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang TNI itu dalam waktu seminggu. Contohnya kerjasama Kejaksaan Agung ya, itu begitu diwacanakan ya oleh otoritas supaya law enforcement itu diperbaiki, langsung masuk Kejaksaan Agung. Ketika diberitahu bahwa Bea Cukai itu banyak mafia, banyak maling, langsung Bea Cukai itu diganti TNI. Nah itu loh, kalau kita menyampaikan adanya suatu kejahatan atau kesalahan atau maling-maling di Indonesia itu, laporkan kepada otoritas. Ini contohnya ini, kita lihat aja nanti minggu depan. Kalau Gubernur BI itu masih nongol, berarti ya otoritas dia kuat gitu loh. Mungkin dia di backup sama Nyeloro Kidul. Kalau enggak, kalau dia cuma di backup Jokowi, sekalian Jokowi masuk penjara. Oh iya, by the way, sebelum Jokowi masuk penjara, ya, Xi Jinping, bosnya Jokowi, itu sudah tahanan rumah 8 hari. Dan Jokowi sudah kena serangan imunitas. Imunitas itu apa? Imunitas itu Anda radang di dalam organ itu, tapi tubuh kita tuh nggak punya lawannya, nggak punya autoimun. Itu seperti Anda kena COVID, ya, Anda kena leukemia, Anda kena eh, SARS, ya. Itu adalah Anda kena serangan imunitas yang Anda belum punya autoimun, TBC. Jadi itu banyak virus-virus yang kita belum bisa punya perlawanan. Itu contohnya kemarin itu Hotman Paris 2 kali dioperasi, livernya bernanah. Sekian.